Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Indonesia, negeri yang dijuluki sebagai separuh surga dunia, negeri 1000 pulau, kaya akan budaya, lautan biru, dan pemandangan yang memikat mata dunia. Namun sayang, di balik keindahan itu ada kenyataan pahit yang tidak bisa kita tutupi. Sampah plastik berserakan di mana-mana. Di sungai, trotoar, bahkan di depan rumah. Dan lebih ironisnya lagi, tumpukan sampah itu sering berdampingan dengan papan yang bertuliskan Tetapi, apa yang terjadi? Masyarakat seolah-olah menganggap peringatan itu cuma dekorasi, bukan larangan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 12 juta ton diantaranya adalah sampah plastik. Dan tahukah Anda, ada fakta yang paling menyakitkan, di mana Indonesia sekarang jadi penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Laut yang seharusnya jadi sumber kehidupan malah jadi tempat pembuangan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu terbiasa melihat dan terlalu cuek untuk peduli. Sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia. Sampah bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dan sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua dunia dengan persentase sebesar 1,8 juta ton sampah yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya. Masalahnya bukan minim edukasi, tapi lebih ke mentalitas. Kita tahu buang sampah sembarangan itu salah, tapi tetap dilakukan. Kadang dilempar di belakang rumah, di jalan, di sungai. Ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah dianggap normal. Saking biasanya, lihat sampah berserakan, kita jadi kebal. Sampah jadi bagian dari pemandangan, dan sayangnya kita diam. Padahal diam tanda setuju. Diam sama dengan juga ikut merusak. Tapi harapan itu masih ada, dan kadang-kadang dari mereka yang gak disangka-sangka. Lihat saja Pandawara Group, sekelompok anak muda yang capek dengan lingkungan yang sudah tidak terurus. Mereka langsung turun tangan. Mereka bersihin sungai, got, dan tempat-tempat yang kita anggap nggak penting. Bukan buat konten semata, tapi untuk menggugah kita semua. Kalau mereka saja bisa, masa kita enggak sih? Kita nggak perlu nunggu jadi aktivis. Mulai dari hal kecil saja, misalnya bawa tas belanja sendiri, beli produk yang minim kemasan, pisahkan sampah organik dan anorganik, dan yang paling penting, jangan buang sampah sembarangan. Nggak harus sempurna, yang penting konsisten. Kita nggak butuh 100 orang yang peduli total, cukup setiap orang mengurangi sedikit. Indonesia sekarang darurat sampah plastik, tapi banyak yang masih diam. Ingat, diam itu bukan netral, diam itu membiarkan, dan membiarkan itu berarti menyetujui. Kita nggak bisa lagi bersikap seolah-olah ini bukan urusan kita.
karena pada akhirnya sampah yang kita buang hari ini akan kembali ke kita. So, sekarang tinggal pilih mau terus buang atau mulai ubah, karena diam sama saja ikut merusak.